Shalom saudara-saudara semua. Hari ini pagi ini kita masih beribadah secara online ya. Kita tetap, gereja ini tetap mematuhi himbauan pemerintah supaya kita beribadah ya secara online. Ya, tidak boleh ada kerumunan karena ternyata sampai hari ini virus corona memang belum selesai ya. Masih ada wabah-wabah yang harus kita awasi, tidak boleh terlalu sembrono kita keluar-keluar. Maka pemerintah menganjurkan bahwa kita harus ibadah online. Saudara, pada hari ini ya kita juga diberkati Tuhan ya, masih bisa sehat, masih bisa mendengar firman Tuhan. Dimanapun saudara cepat berada ya, tetaplah kita beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti untuk beribadah, jangan pernah berhenti untuk berharap, jangan pernah berhenti untuk melakukan firman Tuhan. Termasuk hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan berjudul kindness and goodness ya, kemurahan dan kebaikan. Pada hari-hari ini kita lihat begitu banyak orang yang murah hati, begitu banyak orang yang baik hati ya, di tengah-tengah krisis ekonomi, di tengah-tengah orang kelaparan, di tengah-tengah orang butuh makanan ya, banyak sekali orang-orang ya, kelompok-kelompok atau gereja-gereja atau mungkin ministry-ministry ataupun bentuk dari kelompok itu memberi makanan kepada jemaat, kepada orang-orang di jalan. Ini bukti masih banyak orang yang punya murah hati, yang masih banyak orang memiliki hati yang baik, saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar mengenai firman Tuhan, yaitu buah roh tentang kemurahan dan kebaikan. Kita klik ayatnya. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, sebelumnya kita sudah bahas mengenai kasih, ya. Kita telah bahas mengenai sukacita, kita telah bahas mengenai damai sejahtera, dan kita telah bahas mengenai kesabaran. Ya. Hari ini kita belajar mengenai kemurahan dan kebaikan. Ya. Kemurahan dan kebaikan yang dalam bahasa Inggrisnya adalah kindness and goodness. But the Spirit produce love, joy, peace, patience, kindness, and goodness, faithfulness, humility, and self-control. There is no law against such things as this. Saudara, mengapa saya gabungkan antara kemurahan dan kebaikan? Karena ini hampir sama. Saya lihat akar katanya, artinya sebenarnya hampir sama, saudara. Saya lihat di Google Translate ya, itu kindness artinya kebaikan. Saya klik lagi goodness artinya juga kebaikan. Ya. Tetapi di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu berbeda. Kita lihat saudara, ya, kindness di dalam bahasa Yunani adalah Christotes. Kegunaan, itu keunggulan moral dalam karakter atau sikap. Ya, keunggulan dalam karakter sikap, kelemah lembutan. Padahal kelemah lembutan adalah satu lagi buah roh. Habis ini ada kasih, ada kesetiaan, ada lagi buah roh, kelemah lembutan. Tetapi di dalam kindness ini, kebaikan ini, kemurahan hati ini ada kelembutan, ada kebaikan. Sedangkan kebaikan sendiri di buah roh itu artinya adalah agathosune, kebaikan-kebaikan. Jadi hampir sama. Kemurahan dan kebaikan ini hampir sama. Maka sehari saya gabung, saudara. Ya, apa itu kebaikan? Apa itu murah hati? 1 Korintus 13 ayat 4 mengatakan demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Jadi kemurahan hati adalah buah dari kasih. Ya. Jadi murah hati, kebaikan itu adalah kasih dalam tindakan. Jadi ada hubungannya. Maka buah roh yang pertama adalah kasih. Di dalam kasih ada kesabaran, ada damai, sukacita, kemurahan hati, kelemah lembutan, ada kebaikan, saudara. Ya. Maka orang yang memiliki kasih selalu mempunyai kemurah hatian, mempunyai kesabaran, punya kebaikan yang kita bahas pada pagi hari ini, saudara. Lukas 6 ayat 35 sampai 36 demikian bunyinya. Ya.
Tetapi kamu kasihilah musuhmu. Ya. Tapi kamu, ya, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Ya. Mengapa jika kita bisa mengasihi musuh-musuh kita, ya, bisa mengampuni, bisa memberi, mendoakan musuh-musuh kita, kita dianggap anak-anak Allah, upahnya besar. Karena tidak mudah, saudara, bagi kita untuk mengampuni musuh-musuh kita, ya kan? Yang ada balas dendam, yang ada selalu ingin membalas, sungguh sulit. Jadi kalau kita bisa mengampuni orang yang memusuhi kita, yang menjelek-jelekan kita, yang menipu kita, itu sekali sulit. Tapi kalau kita bisa, Tuhan berkata kita akan mempunyai upah dan kita disebut anak-anak Allah. Karena apa? Sifat manusia adalah kita bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Kita bisa menolong orang yang menolong kita. Kita bisa baik pada orang yang baik pada kita. Kita bisa memberi sesuatu pada orang itu kalau orang itu baik sama kita. Itu adalah sifat manusia yang pada umumnya. Gak bisa dong kita ada orang jahat, jahatin kita, nipu kita, kita mau kasih sesuatu. Tetapi Tuhan berkata lagi, kalau engkau baik pada orang yang baik pada engkau, engkau mengasihi orang yang mengasihi engkau, engkau memurah hati pada orang yang memurah hati pada engkau, semua orang dunia juga bisa. Apa upahnya? Yesus bilang demikian, kalau kamu memberi pada orang yang memberi kamu, apa upahnya? Semua orang juga bisa. Tetapi Yesus benar-benar memberikan hal yang lain. Bahwa dalam mengasihi kita tidak memandang keadaan siapapun yang kita kasih baik. Mengasihi saat ini saudara, banyak orang yang bermotivasi. Ya, banyak orang memberi bermurah hati. Dia ada motif-motif di balik itu saudara. Manusia pada zaman sekarang hakikatnya banyak yang jahat. Ya. Oke, dan kita mau memberi, mau menolong. Supaya apa? Supaya dipuji. Kita mau menolong orang supaya dikenal. Kita menolong banyak orang untuk apa? Pencitraan. Untuk misalnya supaya kita dipilih jadi pemimpin. Atau supaya kita diikuti. Supaya kita benar-benar didukung. Jadi di dalam bermurah hati, di dalam memberi, kadang-kadang kita secara manusia ada motivasi yang tersembunyi. Tapi Tuhan ya demikian saudara. Kayak misalnya kita gini lah, kita ngutangin orang, ya kan? Pak pinjem Pak 1 juta, ya kan? Kita minjemin dia. Pertama, oh karena dia baik sama saya. Atau kedua, nggak baik nggak apa-apa, asal ada bunganya, ya kan? Bunganya jauh lebih besar daripada bunga bank. Kadang-kadang kita memberi, menolong, kita malah mencekik. Itu namanya kita mencari kesempatan dalam penderitaan orang lain. Tapi Yesus memanggil kita saudara melalui buah roh. Buah roh ini adalah suatu karakter, tindakan, sikap yang harus kita miliki tanpa melihat situasi. Saya jelaskan damai sejahtera, sukacita dalam banyak sukacita, di dalam banyak masalah hidup, tetap sukacita. Kita kadang-kadang saudara, ya, kita bilang, aduh Pak, gimana bisa memberi, ya kan? Bisa murah hati sama orang lain. Suka berat sekali. Saudara, Yesus meminta di sini, ya, supaya kita mengasihi sesama kita, murah hati pada musuh kita, kasihani musuh kita. Yesus tidak hanya ngomong saja. Yesus telah melakukannya. Tidak beri ahli Taurat. Kasihlah sesamamu. Kasihlah sesamamu. Tapi dia jahat. Seperti orang Farisi. Dia mengajarkan yang baik-baik. Tetapi dia sendiri tidak bisa melakukan. Tapi Yesus itu Tuhan yang begitu baik. Dia memerintahkan kita untuk melakukan mengasihi musuh. Dia telah melakukannya. Dia nggak omong doang. Tetapi Yesus memberi contoh, memberi teladan bahwa kita harus mengasihi musuh-musuh kita. Contohnya apa? Ketika Yesus disalib, kayak apa dia menderitanya? Kita sudah pelajari kemarin waktu di Jumat Agung, disiksa, dicambuk, dikhianati, ditolak, dijual, difitnah, dipaku, mahkota duri.
dan disalib. Akhirnya apa? Bapa, ampunilah mereka. Bayangkan, disiksa kejam begitu, Yesus masih mau mengampuni, mengasihi, bermurah hati, kebaik pada orang lain, saudara. Kita kadang-kadang tidak bisa melakukan demikian. Jadi kita harus mulai belajar hal-hal untuk bermurah hati dan mengasihi dan bahkan berbuat baik pada orang lain. Pada sesama kita. Banyak orang, Pak, saat ini kita susah, Pak. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Bagaimana kita bisa memberi pada orang lain? Saya sedikit kekurangan. Gimana, Pak? Sesama kita itu maksudnya apa, Pak? Apakah hanya orang gereja aja? Anak-anak Tuhan saja? Gimana kita harus bermurah hati sama orang lain? Mengasihi orang gereja atau mungkin tetangga kita atau mungkin agama lain atau suku lain? Apa itu sesama kita, Pak? Yuk kita belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita dan siapa sesama kita yang harus kita berikan murah hati dan kebaikan. Kita tanya Yesus ya. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Ini tentang orang Samaria yang baik, saya bacakan. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian teman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, apa yang kau baca di sana?" Jadi ada seorang hukum Taurat, ya, ahli Taurat, ahli kitab suci. Dia berkata Yesus, "Yesus, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal supaya selamat?" Ya kan? Tetapi orang Farisi ini betulnya nggak butuh keselamatan. Orang Farisi ini tidak butuh cara untuk selamat dan dia akan jalankan, enggak. Di sini katakan dia mencobai Yesus. Dia mencobai Yesus. Jadi jelas-jelas ahli Taurat ini bukan kepengen benar-benar selamat. Bagaimana cara selamat? Dia hanya mencobai Yesus. Supaya apa? Kalau Yesus mengatakan sesuatu, menjawab sesuatu, itu dijadikan alasan atau bukti untuk menjebak Yesus, untuk menangkap Yesus dan disalibkan. Jadi katakan mencobai Yesus. Kadang-kadang kita juga dijebak, ya kan? Ada orang dijebak, kita ditanya orang, teman-teman, ngobrol, kita nggak tahu, dipancing-pancing, omongan kita direkam. Kita WA-nya di screenshot. Untuk apa? Untuk disimpan, untuk bukti, untuk menghancurkan kita. Jadi mereka bertanya kepada kita, bukan mereka nggak tahu. Tetapi untuk mendapatkan jawaban kita, untuk merekam apa yang kita katakan, untuk screenshot apa yang kita tulis, supaya itu semua dipakai untuk menjebak kita. Dan akhirnya terjadilah adu domba. Dari mana? Dari omongan kita yang direkam. Dari tulisan kita di WA yang di screenshot. Ahli Taurat seperti itu, saudara. Dia mencobai Yesus. Dia bukan tanya bagaimana cara hidup kekal. Tapi dia mencobai Yesus. Jadi zaman sekarang memang zaman jahat. Kalau ada orang yang mau merekam omongan kita, screenshot kita punya WA, untuk menjatuhkan kita, untuk menyerang kita, itu orang yang busuk hatinya seperti ahli Taurat. Ya, banyak saudara. Apa kata Yesus? Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Yesus tahu. Loh, kamu kok takutnya aku? Apa yang tertulis di sana? Lu kan baca kan? Dia bilang gitu. Yesus juga punya hikmat. Dia hebat sekali. Oke, apa yang tertulis di sana? Apa yang tertulis di sana? Sebab Yesus bisa dijebak. Seperti dulu waktu Yesus dijebak oleh orang yang suruhan imam-imam. Tanya Yesus, boleh enggak membayar pajak pada kaisar? Ingat enggak? Supaya kalau Yesus jawab, nanti dikatakan kaisar, loh Yesus melawan engkau, ya kan? Tapi Yesus bijaksana lagi. Jadi Yesus tanya, bagaimana orang itu? Apa yang kau baca? Jawab orang ahli Taurat itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya.
Kata Yesus padanya, jawabanmu itu benar. Perbuatan demikian maka engkau akan hidup. Jadi untuk selamat, jelas-jelas Yesus mengatakan, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, ya segenap kekuatanmu, akal budimu, dan kasihlah sama manusia, maka kau akan selamat. Yesus menjawabnya dengan apa yang dipelajari oleh ahli Taurat itu, saudara. Lakukanlah itu, maka engkau akan selamat. Ya. Nah, ahli Taurat itu memang jebak lagi, tetapi untuk membenarkan dirinya, untuk membenarkan dirinya. Ya. Orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Siapa sesamaku manusia? Dan Yesus berkata, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan setelah itu ia pergi meninggalkan setengah mati. Jadi Yesus mengasih perumpamaan. Dia sebelum menjawab siapa sesama itu, dia mengasih perumpamaan. Jadi supaya kamu nggak salah kan, katakan tahu. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, itu sekitar 35 kilo, ya, dari Yerusalem ke Yeriko, dan ia dirampok habis-habisan, uangnya habis, dan dia dipukuli habis-habisan, saudara. Dan setelah itu dia akan pergi. Tetapi ada orang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewati dari seberang sana. Ada orang imam, inilah orang yang hidupnya di bait Allah, imam, pemimpin ibadah. Ada di sana orang tergeletak. Ya karena dirampok habis-habisan, lukanya banyak. Orang imam inilah orang yang tinggi kerohaniannya. Dia melihat, bukannya dia ditolong atau dikasihi seperti engkau mengasihi sesama manusia, tapi dia jalan lain. Dia menghindar dari orang luka itu, saudara. Jelas ini tidak ada kasihnya, tidak ada murah hatinya, tidak menolong orang lain. Yesus contoh, ini ada orang imam-imam nih. Ya kan? Ada orang gereja nih. Ada pendeta besar nih. Kenapa kok nggak tolong? Ada orang terkapar, ada orang lapar nggak ditolong, malah menghindar, ya kan? Ini saja demikian, saudara. Dan ada lagi mengatakan demikian juga ada orang Lewi, orang yang dipercayakan dalam rumah Tuhan untuk segala ibadah. Datang ke tempat itu ketika ia melihat orang itu melewati dari seberang jalan. Saudara, orang Lewi, imam-imam, ya, itu semua adalah orang yang rohaninya tinggi. Tetapi ketika ada orang yang butuh pertolongan, tidak satupun orang yang mau menolong. Puji Tuhan pada hari-hari ini saya lihat di WA, banyak tuh. Ada teman-teman saya pakai mobil pickup isinya sembako. Banyak sekali. Ada yang pakai mobil kayak mobil niaga, ya kan, mobil Avanza, dibuka pintu belakangnya semua sembako. Sampai tukang ojol namanya ya. Itu semua pada ngantri panjang, ya. Ada lagi di daerah mana, ke pinggir jalan, di pinggir kali. Anak-anak Tuhan membawa makanan, menolong mereka. Ini artinya bahwa masih banyak orang-orang yang baik hati dan murah hati, saudara. Tetapi ada juga orang yang cuek. Seperti gereja kita juga memberikan sembako, ya kan? Sembako kepada jemaat, kepada orang-orang yang datang ke sini kita kasih, saudara. Pak, bagaimana kalau kita misalnya ingin memberi orang lain, tapi kita nggak punya uang untuk memberi? Ya nggak usah memberi, karena kita nggak punya uang. Jangan kita ngutang untuk memberi, itu nggak boleh, saudara. Pak, kalau kita uangnya dikit gimana? Nggak apa-apa, kita beri semampunya kita. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Kalau kita hanya sedikit aja, ya kita kasihlah jemaat-jemaat, orang yang kenal-kenal, yang deket-deket. Kalau ada uang lebih lagi, ya melebar lagi. Jangan memaksakan diri untuk memberi atau bermurah hati pada orang lain. Misalnya dengan utang, waduh jangan sayang, nggak boleh. Itu benar-benar nggak boleh. Ya, jangan, itu sayang sekali kalau kita lakukan, nggak boleh sama sekali. Jadi saudara, terus Yesus meneruskan lagi. Lalu ada seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan di situ ada orang Samaria, ya. Orang Samaria ini dia orang yang dibenci orang Yahudi, diasingkan, dianggap ateis. Tapi dia melihat orang yang terkapar itu, yang dirampok habis-habisan, yang luka, itu dia tergerak oleh belas kasihan dan dia menolong dia, mengobati dengan anggur dan minyak dan bahkan dibalut dan dia naikkan itu ke keledainya, dia tuntun loh. Malah orang Samaria itu dia malah dibawa, dia naikkan itu yang punya yang sakit, dibawa ke mana? Penginapan. Saudara, kadang-kadang kita anak-anak Tuhan yang seperti kayak imam Farisi, imam kepala, seperti imam-imam, kita kadang-kadang dalam beribadah, kita hanya ibadah saja, saudara. Kita tidak mau tahu kesusahan orang lain, tidak mau melihat kekurangan orang lain, tidak mau melihat orang itu menderita. Justru Tuhan izinkan ada virus corona ini, bagus sekali, saudara. Jangan virus corona ya untuk semua kalangan, semua kena semua. Dan Tuhan ingin melihat apakah anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, pelayan-pelayan Tuhan, atau anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, apakah mempunyai hati untuk menolong orang lain. Karena selama ini mungkin mereka tidak perhatian. Jadi saudara, ketika kita diuji Tuhan, Tuhan ingin tahu apa sikap kita dalam suasana seperti ini. Ya. Lalu ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Ini orang-orang Samaria ini, makanya ada perikopnya, orang Samaria yang baik hati. Dia sangat baik hati. Dia nggak kenal siapa yang luka, siapa yang dirampok, apa yang terjadi, dia nggak tahu sama sekali. Tapi dia mau berhenti, menolong, bahkan dia mengobatinya, dibawa ke penginapan. Pagi-pagi dia mau kerja, dia mau pergi, dia ngomong sama resepsionisnya, ini saya kasih uang, ya. Kalau 2 dinar, kalau nanti kamu belanjakan orang sakit itu kalau habis, bilang saya akan ganti. Inilah yang Tuhan katakan, ada orang asing yang punya belas kasihan. Tapi anak-anak Tuhan seperti orang Farisi, seperti imam-imam, justru dia tidak menghiraukan orang itu. Jadi di dalam perikop ini ada 3 karakter. Ada 3 jenis orang. Pertama, perampok. Dia mengatakan, milikmu adalah milikku. Maka dia ambil saja. Milikmu adalah milikku. Satu perampok. Kedua, ada orang Samaria. Ya kan? Apa yang jadi milikku adalah milikku. Itu orang-orang priest, orang Lewi, orang imam-imam, orang-orang Lewi dan imam. Apa yang jadi milikku adalah milikku. Aku tidak mau berbagi pada engkau. Kalau perampok apa? Milikmu adalah milikku. Kalau imam-imam sama orang Lewi bilang milikku adalah milikku. Tapi orang Samaria mengatakan milikku adalah milikmu. Jadi ada 3 jenis orang di situ, saudara. Jadi saudara, ini katakan lagi, Yesus berkata gini, siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Apa kata ayat Taurat? Tuhan, yang sesama manusia adalah orang yang baik itu, orang Samaria. Oke, betul, lakukanlah itu. Saudara, tidak mudah kita berbuat baik atau murah hati. Tidak mudah. Apalagi situasi sekarang ini, saudara. Kita kalau bisa korupsi, mencuri, merampok. Soalnya zaman-zaman sekarang ini saya lihat banyak di informasi, sosmed ya. Banyak orang-orang yang berbuat jahat. Ya kan? Begal-begal mulai beraksi lagi. Nanti ada perampokan, pencurian. Lah gimana? Perutnya lapar semua. Lapar semua. Pemerintah masih melockdown sampai 20 Mei. Masih tidak boleh bekerja. Bayangkan 2 bulan nggak bekerja.
karyawan nggak bekerja, apa yang terjadi? Mereka kelaparan. Mereka nggak punya uang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari nggak punya uang. Kalau orang itu baik, mungkin dia bisa cari akal, bertahan atau gimana. Tapi orang itu wataknya nggak baik, dia bisa mencuri. Berapa kali saya lihat di WA, orang tua loh, bisa merampok bank. Untuk apa? Untuk makan, dia udah makan dah lama sejak ada virus corona. Jadi saudara, zaman sekarang untuk berbuat baik itu susah sekali. Pak, bagaimana caranya Pak? Kalau kita nggak bertobat, kita nggak punya hati Kristus, nggak punya buah roh, nggak bisa. Memang susah sekali saudara. Kemurahan dan kebaikan itu timbul dari kasih kita pada Tuhan Yesus Kristus. Jadi di sinilah kita diuji. Apakah di tengah-tengah krisis ekonomi ini kita masih punya belas kasihan, masih punya kemurahan, masih punya kebaikan. Ini diperpanjang lagi. Maka kita gereja harus mulai aktif untuk memberi orang yang kekurangan, ya kan? Demikian juga jemaat juga ada sumbangsinya juga. Supaya gereja ada roti untuk diberikan orang lain. Jemaat juga harus memberi roti pada gereja melalui persembahan, persepuluhan, ya kan? Penting sekali, Papa, gereja adalah wadah untuk menyalurkan ya uang jemaat atau persembahan itu untuk kemanusiaan, untuk memberi orang yang kelaparan, untuk memberi orang yang butuh beras, indomie, minyak. Sangat diperlukan. Kalau mungkin hanya satu orang saja yang memberi gereja ini, mungkin nggak cukup. Tapi kalau seluruh jemaat bisa memberikan ya persembahan khusus untuk virus corona ini, saya percaya gereja akan menjadi dampak bagi banyak orang, menyalurkan kemurahan hati, menyalurkan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan. Pak, apa sih Pak untungnya kalau kita bermurah hati? Apa yang kita dapatkan ketika kita bermurah hati? Ini orang yang selalu ingin ditanyakan. Oke Pak, bermurah hati oke, aku keluar nih untuk orang lain, nolong orang lain. Apa sih fungsinya, apa sih faedahnya? Pertama, kita akan menerima keselamatan hidup kekal. Ini tadi ini perikopnya perikop orang sama yang baik ya, bukan yang lain ya. Pada satu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal, untuk memperoleh keselamatan?" Ya kan? Tadi saya ulang, jawab Yesus padanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau percaya di sana?" Jawab orang itu, katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus padanya, "Jawabmu itu benar. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Dalam konteks Samaria yang baik ini, orang Samaria yang baik, itu kalau kita berbuat baik, bermurah hati, kita memperoleh keselamatan. Ya, di sini kita benar-benar belajar, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan untuk orang lain itu selalu ada upahnya. Matius 19 ayat 17 sampai 21 mengatakan demikian. Ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ini ingin masuk ke dalam hidup, turutilah perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kasihilah sesamamu manusia." Ya, lagi nih, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang." Kata Yesus padanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, ya, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, dia itu juga demikian katakan, "Bagaimana guru supaya aku memperoleh hidup yang kekal?" Semua dia dilakukan semua dilakukan semua. Hormati orang tuamu, hormati, jangan berzina, jangan. Oh guru, saya hafal semua tuh. Saya hafal Taurat, saya hafal firman Tuhan, saya hafal semua.
Dan itu semua sudah aku lakukan. Apalagi guru, jualah hartamu dan apa? Bagikanlah, berikanlah pada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di surga. Keselamatan, saudara. Jadi ini menggambarkan bahwa orang kalau nggak cinta uang, lebih cinta Yesus, kita akan peroleh keselamatan. Ya. Tetapi juga demikian, apa artinya bahwa kita mengasihi Allah dengan segenap hati? Ya. Yesus berkata demikian, engkau harus melakukan semua firman Tuhan. Mengasihi Allah dengan segenap hati artinya adalah kita harus bertobat. Bertobat dulu, mengasihi Allah dengan segenap hati, bertobat dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak bisa hanya memberi supaya kita selamat, gak bisa saudara. Karena keselamatan adalah anugerah Tuhan. Ya, jadi tetap kita mengasihi Allah dengan segenap hati, artinya kita bertobat, percaya Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan segenap hati, apa artinya? Kita artinya pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, semuanya memuliakan Tuhan. Dan dengan segenap kekuatan dan akal budi, itu artinya kita mengandalkan kekuatan kita, tidak boleh. Harus pada andalkan Tuhan saja. Dan mengasihi sesama manusia. Saudara, ini adalah rentetan saat kita masuk surga. Mengasihi Allah artinya bertobat. Ya. Mengasihi Allah bertobat, percaya Yesus, tidak andalkan Tuhan. Tidak andalkan kekuatan kita, andalkan Tuhan saja. Dan kita harus memberi pada sesama lain, orang lain. Maka kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kedua, kita akan menerima kebahagiaan. Ya. Tadi kalau kita bermurah hati, melakukan kebaikan, kita akan diselamatkan. Ya. Kita boleh upah di surga, hidup yang berlimpah di surga. Yang kedua, ya ini mengalah roh kita, surga. Yang kedua, kita akan menerima kebahagiaan. Jiwa kita akan bahagia. Tadi roh kita diselamatkan, ini jiwa kita. Bahwa jiwa kita akan mengalami kebahagiaan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan peroleh kemurahan. Jelas sekali saudara bahwa kita kalau murah hati, kita disebut orang adalah orang yang berbahagia. Jangan dipikir, aduh Pak, kalau saya memberi, saya ada cepet jeng nih, saya beli 50.000 habis dong Pak. Firman Tuhan berkata, kalau engkau bermurah hati, maka engkau akan dapat kemurahan. Dan engkau orang yang berbahagia. Kisah para rasul mengatakan demikian. Kisah para rasul 20:35 adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, saat-saat ini kita kan tidak bisa memberi. Pak, jangankan memberi. Untuk makan aja saya bingung, ya kan? Cari ke sana, cari ke sini, kerja apa. Kita stres Pak. Bagaimana memberi? Tetapi firman Tuhan tetap mengatakan, berbahagialah ketika kita memberi dan menerima. Kita kadang-kadang kalau menerima Kang Tuhan senang kan, menerima duit, menerima hadiah, menerima santunan, senang kan? Tapi ketika kita memberi, apakah kita juga senang? Kadang-kadang saudara, kita kalau memberi dengan sedih hati. Karena memberi bagi kita, aduh berat Pak, berat sekali. Gereja ini selalu memberi saudara. Zaman dulu ya, kita masih susah-susahnya, kita juga memberi. Ada hamba Tuhan di desa, kita bantu. Kenapa? Mereka nggak tahu kita lagi susah. Waktu itu kita lagi nggak punya uang, lagi susah ekonomi, ada masa pekerjaan. Tapi orang yang di pedalaman nggak tahu kita lagi susah. Kita tetap membantu mereka. Waktu kita susah, nggak punya uang, ya, sampai kita jual barang-barang untuk hidup, itu kita masih memberi orang di NTT, saudara. Jadi kita masih mau memberi dari apa? Ya kita yang ada aja. Jadi kita nggak stop pemberian kita. Maka kita akan jadi orang yang berbahagia kalau bisa memberi. Baru nanti Tuhan akan berkati. Ketiga, apa yang kita dapatkan kalau kita bermurah hati atau memberikan kebaikan? Kita akan menerima pelipat gandaan, saudara. Pelipat gandaan, ya. Jadi saya katakan, Pak, kalau saya punya uang dikit gimana? Ya udahlah, tolong yang sebelah aja, nggak usah mengada-ngada. Tadi saya katakan, kita menolong orang dari apa yang kita punya, dari apa yang kita mampu. Kita mampunya 100.000, kasih aja 100.000. Jangan kita ngutang untuk memberi. Banyak loh orang ngutang untuk memberi orang lain. Ada orang yang ngutang, ya Pak saya utangin Pak. Untuk apa sih? Teman saya susah Pak.
Lah, lo kamu kalau nggak bisa tolong, jangan tolong dong. Dulu sering gitu, ada Pak, saya mau nolong orang Pak, nggak punya uang. Dia akhirnya apa? Dia ngutang orang untuk menolong orang. Itu kata Amsal nggak boleh, saudara. Kita nggak bisa menutupi utang orang lain, nggak boleh. Bahkan ada yang mencuri untuk menolong orang lain. Itu parah lagi, nggak bisa. Orang merampok, mencuri, untuk apa? Menolong orang lain. Nggak bisa. Itu nggak bisa sama sekali, saudara. Jadi kita harus benar-benar menolong dari apa yang kita ada. Jangan mengada-ngada. Kalau nggak ada jangan tolong. Kalau nggak ada ya udah, kamu pergi orang lain aja. Karena ada gengsi kadang. Aduh, kalau aku nggak nolong nggak enak nih. Ya kan? Nggak nolong aku nanti kira miskin. Nggak nolong kira aku pelit. Akhirnya dia berusaha ngutang-ngutang. Bahkan dia menipu orang lain, mencuri uang lain. Nggak boleh, saudara. Ya. Jadi harus apa adanya. Matius 14 ayat 16 contoh mengatakan demikian. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini ada orang laki-laki 5.000, belum perempuannya, belum anak-anaknya. Dia mendengar Yesus khotbah dan dia lapar. Muridnya bilang, guru, udah suruh pulang aja. Nanti kalau dia nggak pulang, coba kasih makan. Apa kata Yesus? Jangan pulang, kasih mereka makan. Tapi guru, kita nggak ada apa-apa. Hanya 5 aja 2 ikan aja. Mana bisa guru? Mana bisa kita menolong banyak orang yang butuh makanan dengan 5 roti 2 yang kita punya. Ya itulah yang kamu punya. Kasih aja. Banyak orang bilang, oh guru, bentar guru, saya ngutang dulu guru ya. Ke tetangga, utangin dong. Untuk apa? Patungan tuh kasih orang 5.000 makan. Enggak. Yesus tidak menyuruh muridnya, ayo pinjam utangan, kumpulkan uang, kita beli roti. Enggak, saudara. Yang ada 5 roti dan 2 ikan, itulah dipakai gurunya untuk membakar banyak orang. Tetapi dia bilang, guru, nggak ada yang punya roti dan 2 ikan. Udah bahas ini aja. Apa terjadi, saudara? Lalu Yesus berkata, bawalah kemari padaku. Kalau kita punya sedikit uang atau sedikit sembako, itulah kasih ke Tuhan. Tuhan, ini aku bawa ke tanganmu, aku berdoa Tuhan. Engkau lipat gandakan dan ini bisa berguna Tuhan bagi orang yang membutuhkan. Amin, udah nggak usah kemana-mana, nggak usah ngutang lagi, nggak usah. Maka kadang-kadang gereja perlu diakonia, saudara. Bukan kita, wah gereja minta uang, bukan. Gereja bukan minta uang untuk pribadi, bukan, saudara. Gereja itu minta diakonia dari jemaat, oleh jemaat, kembali kepada jemaat, saudara. Kalau jemaat yang terkapar di rumah sakit, di opnam, atau mungkin mengalami musibah, seperti ini, kelaparan begini. Uang diakonia yang kita gunakan. Kalau nggak ada uang diakonia gimana? Tapi kan sebatas yang kita ada. Saya juga nggak mungkin menolong semua orang utang dulu. Utangin dong. Ini nolong nih orang lain. Ya nggak bisa. Terbatas. Satu orang terbatas. Kalau semua jemaat rutin setiap bulan mengumpulkan diakonia di gereja, saya percaya gereja ini adalah gereja yang bermurah hati dan melakukan kebaikan bagi Tuhan. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ya kan? Bahas ini 5 roti dan 2 ikan. Guru, mana cukup? Udah jangan banyak ngomong kamu. 5 roti dan pasti ngomong. Kalau punya banyak mendingan. Dikit aja ngomongin baik gede. Oke, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan. Itu Yesus menengadah ke langit dan minta berkat. Lalu memecahkan roti itu. Ya. Dan memberikan pada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, saudara. Jadi 5 roti dan 2 ikan itu dari anak kecil tuh, ya, dari anak kecil diberikan, ya. Ini loh guru, ada roti 5 ikan, 5 roti dan 2 ikan. Anak kecil itu bermurah hati loh. Kalau orang gede punya roti disempetin, saudara, disempetin, wah enak aja kurang, kasih sebanyak rugi. Tapi anak kecil ini orangnya lugu. Dia murah hati. Kasih kepada Yesus, ini ada 5 roti dan 2 ikan, ini milikku. Ini makan siangku nih sama makan sore. Udah, aku kasih engkau aja deh untuk makan banyak orang. Anak kecil lugu. Malah cukup nih 5 roti dan 2 ikan. Tapi kasih ke muridnya, tapi kasih ke gurunya, apa terjadi? Bisa untuk makan 50.000 orang, saudara. Ya. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti itu
sisanya 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, jika kita ya memberikan sedikit saja ya kepada Tuhan, pada manusia melalui Tuhan, saya percaya apapun yang kita butuhkan, Tuhan akan lipat gandakan, saudara. Jangan takut kekurangan. Jangan takut kekurangan. Berikan yang terbaik untuk Tuhan. Berikan yang terbaik untuk kemanusiaan. Untuk orang lain. Menolong orang lain. Kita tidak pernah kekurangan. Percayalah. Coba. Tidak ada orang yang murah hati. Tidak ada orang yang melakukan firman Tuhan. Itu hidupnya kekurangan. Tuhan pasti supply. Tuhan pasti cukupkan. Jelas kalau kita belajar mengenai siapa, mengenai apa, cerdas sahabat ya. Ini Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Berilah maka kamu akan diberi. Ini saudara. Kalau engkau murah hati, kalau saudara murah hati, kalau kita murah hati mau memberi menolong orang lain, percayalah apa yang kita berikan Tuhan akan menggantikan. Lebih padat takarannya, dikuncang sampai padat, dan lagi ditambah lagi sampai luber. Jadi kita kalau memberi mungkin 1 liter, itu yang kita terima bisa 1 liter lebih. Walaupun hal ini adalah termasuk hal penghakiman. Saya katakan dulu biar saudara nggak salah persepsi. Ayat ini adalah ayat mengenai penghakiman. Kalau kamu menghakimi orang lain, kamu juga akan dihakimi. Bahkan lebih parah lagi. Tapi prinsipnya sama. Kalau engkau memberi, engkau juga akan diberi. Kalau kamu menghakimi, engkau juga dihakimi. Jadi saya kasih tahu dulu supaya orang, ini Pak Budi salah persepsi nih, salah eksegese nih. Masa ini ayat untuk pengampunan dikatakan untuk apa? Untuk berkat pilkadaan. Ini saya katakan dulu bahwa ini bisa dipakai karena apa? Prinsipnya sama. Kedua, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik adalah orang yang mendengar firman Tuhan itu dan mengerti. Karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, dan ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sekali lagi, ini konteksnya lain. Kalau tadi konteks pengampunan, ini konteksnya adalah firman Tuhan yang ditabur. Tadi lain konteksnya, tapi prinsipnya sama. Kalau kamu menabur di tanah yang subur, di tanah yang baik, engkau akan menabur 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Sama prinsipnya, walaupun konteksnya lain. Ini konteks firman Tuhan, ini konteks apalagi, ini konteks firman Tuhan, ini konteksnya yang tadi adalah penghakiman. Sama, apa yang kita tabur pasti akan kita tuai. Bahkan yang kita tuai jauh lebih banyak dari yang kita tabur. Bisa 100 kali lipat, bisa 60 kali lipat, bisa 30 kali lipat, saudara. Jadi kalau kita menabur, jangan takut kekurangan, jangan hitung-hitungan. Kita juga demikian harus menabur. Jemaat menabur, gembala menabur, pengerja menabur. Menabur di mana? Pekerjaan Tuhan. Melalui mungkin beli sembako untuk orang lain atau untuk kepentingan gereja, untuk misi, untuk pengabaran Injil, untuk memberikan orang lain yang kesusahan. Itulah pekerjaan Tuhan. Maka apa yang kita keluarkan, Tuhan akan berikan, akan kembalikan 100 kali lipat, saudara. Jangan takut, jangan gentar. Kalau selalu yang kita tuai lebih banyak dari yang kita telah tabur. Contohnya gini, saudara mau nggak menanam 1 biji rambutan? Tetapi kalau tadi tunggu bertahun-tahun, pohonnya gede, cuma ada 1 rambutan, mau nggak? Nggak mungkin kan? 1 rambutan kita tanam, kita siangi, kita rawat, tumbuh gede, hasilnya ribuan pohon rambutan. Mana ada petani menanam 1 biji padi, nongolnya 1 biji padi? Kan nggak mungkin dong. Udah setengah mati nanamnya, sama hasilnya, nggak mungkin. Pasti hasilnya ratusan biji padi. Mau nggak saudara nanam biji durian 1 biji aja? Terus disiang-siangi, terus dirawat. Tahu-tahu 3 tahun, nongol-nongol 1 biji doang. Wah, sudah bisa marah-marah. Jadi intinya gini,
prinsipnya adalah yang kita tuai selalu lebih banyak dari kita tabur. Amin saudara. Yang terakhir yang dulu kita pernah pelajari, ya contohnya lagi adalah janda Sarfat. 1 Raja 17 ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya pada perantaraan Elia. Bayangkan. Guru, Yesus Tuhan, aku hanya punya genggam tepung saja, 1 buli minyak. Bagaimana aku bisa bermurah hati? Bagaimana aku bisa melakukan kebaikan? Bagaimana aku bisa memberikan makan kepada Elia? Bagaimana aku bisa memberikan minyak kepada Elia? Aku sih kekurangan. Guru, bagaimana nih? Aku hanya punya 100.000. Tetapi tetangga saya bilang, Pak, saya butuh uang 50.000 untuk beli sembako. Bagaimana saya bisa makan kalau diminta oleh tetangga saya? Janda di Sarfat, dia hidup dalam kekurangan, dalam krisis kelaparan. Mungkin kalau sekarang krisis ekonomi, krisis virus corona. Janda Sarfat, dia nggak punya apa-apa, tetapi hatinya penuh kemurahan, hatinya penuh kebaikan, hatinya penuh dengan ingin menolong orang lain, bahkan mengutamakan orang lain. Ketika Elia berkata, beri aku makan dulu, masa aku dulu baru engkau dan anakmu. Itu benar-benar dia bertentangan dengan keadaan semestinya. Elia, aku lapar. Ini tepungnya segenggam, aku makan dulu ya. Nanti aku kenyang, sisanya kamu. Kalau dia makan dulu, Elia sisanya, apakah terjadi multiplikasi? Tidak mungkin saudara. Maka dia percaya firman Tuhan seperti yang difirmankan oleh Tuhan melalui Elia. Kamu kasih aku makan dulu, percayalah. Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah sampai masa kelaparan berakhir. Kalau kita saat ini ada kekurangan, mungkin kita hanya hasilnya nggak seberapa, tetapi tahu-tahu di pinggir jalan ada orang datang ke rumah saudara, gedok-gedok, Pak, boleh gak Pak saya minta sedikit sedekah? Boleh gak Pak saya minta minum? Pak, boleh gak kita minta roti? Apa terjadi? Kita bisa tendang dia, kurang ajar kamu. Kamu gak tahu aku sebulan juga gak makan karena corona. Kamu datang bukannya ngasih aku makan, kamu minta uang, minta makan. Gak bisa. Saudara, kadang-kadang Tuhan uji saudara. Tuhan uji. Ketika kita, saudara, diberi Tuhan ujian, ya di masa susah ini, kita lakukan. Saya pernah kok diuji gini, udah susah-susah, ya, gak punya uang tinggal 1 juta, gak ada uang sama sekali, ya kan? Tinggal uang 1 juta, gak ada uang sama lagi. Ada orang loh, datang, Pak saya tolong dong, butuh pertolongan, ya kan? Kita gimana doa sama istri, gimana ya? Kita ini lagi susah uang, gak ada banyak tagihan, virus corona gak henti-henti, krisis ekonomi gak henti-henti. Kok kita lagi doa minta uang sama Tuhan, kok yang datang malah orang minta uang? Kita doa. Tapi saya berkata, ini kita sebagai janda Sarfat loh. Kita diuji Tuhan. Kita punya 1 juta, bisa gak kita kasih orang 600.000? Wah, oke. Alang itu, benar juga gitu. Saudara, kita dengan sukacita, ya, bukan dengan berat hati. Saya bilang, ini firman Tuhan. Saat kita kelaparan diuji, akhirnya saudara, benar saudara. Boleh kita kasih lak pecing lah. Uangnya sama saya bilang, uang kita di bank dengan si pecing. Bayangkan. Tinggal 400.000 uang kita di bank, gak ada duit sama sekali. Akhirnya saudara, apa yang terjadi saudara? Ketika kita diuji Tuhan datangkan orang yang butuh pertolongan, kita tolong dengan apa yang ada dari kita. Bayangkan 1 juta kita diminta 600.000. Kalau kita bisa ngomong gini, enak aja, ini cepet aja. Ini yang kau buat aku buat makan. Tapi kita kasihkan lebih banyak dari kita punya. Kasihkan dia 600.000 saudara. Saya bilang, udahlah gak apa-apa, doa lagi kita. Doa saudara, besoknya ada orang minta rekening saya mau transfer. Dan transfernya gak tanggung-tanggung. 6 juta. Gila benar. Bilang Tuhan, ternyata engkau untuk memberi aku 6 juta. Aku lepaskan dulu 400.000 katanya. Dan saudara, ini benar kesaksian. Di tengah-tengah krisis ekonomi, virus corona saudara. Tuhan datangkan orang yang tolong, kita tolong. Tapi Tuhan itu baik. Kita tahu kamu gak punya uang bisa tolong orang.
Aku ganti kamu 10 kali lipat. Terjadi benar. Minggu lebaran itu. Saudara, jadi di dalam kekurangan kita, jangan kita tidak bermurah hati. Jangan kita tidak berbaik hati dengan orang lain. Percayalah, Bapak di surga itu murah hati. Kalau kita berhati, seperti Bapak di surga murah hati, saudara. Jangan sampai kita pelit. Jangan sampai kita tidak mau memberi, saudara. Kita akan rugi sendiri. Justru di tengah-tengah krisis ekonomi ini, di tengah-tengah kita nggak ada penghasilan dan pekerjaan, kita lagi diuji. Nanti itu ada kedatangan orang yang ke saudara, pinjam beras, pinjam Indomie, pinjam uang, ya kan? Akan didatangkan saudara. Saudara doa, pasti itu akan didatangkan. Kalau saudara ada orang datang ke saudara saat ada kekurangan, itu Tuhan sedang akan memberi berkat. Kalau dalam kekurangan saja, Tuhan tahu kita kekurangan. Tuhan tahu kita krisis ekonomi. Dalam kekurangan kita, Tuhan belum memberi berkat. Tapi mendatangkan orang yang butuh pertolongan kita. Itu artinya Tuhan sedang akan memberikan kita pertolongan. Kalau jadi Sarfat makan dulu. Tidak ada pertolongan. Tidak ada mujizat. Tidak ada lipat gandaan berkat. Kalau saya nggak tolong orang itu, Tuhan nggak kirim saya 6 juta, saudara. Jadi Tuhan itu mau tolong, itu banyak syarat-syaratnya. Diuji dulu. Ketika bangsa Israel mau ke tanah Kanaan, ini konteksnya lainnya. Tanah Kanaan, diuji dulu, lihat dulu. Apa responmu? Oh jangan, nggak baik itu negeri nggak baik. Banyak orang rasa kita akan mati. Yosua Kaleb bilang, oh bagus. Akhirnya yang masuk Yosua makan doang. Jadi Tuhan kalau mau membeli berkat, selalu kita diuji dulu. Supaya kita siap menerima berkat itu, saudara. Jadi saudara, kalau kita bermurah hati dan melakukan kebaikan, itu adalah bentuk kasih kita dalam tindakan, saudara. Memang kita akan belajar mengenai karakter Kristus. Apalagi gereja kita adalah gereja Heart of Christ. Maka akan saya ajarkan dulu mengenai kasih, kesabaran, ya kan, sukacita, damai sejahtera. Dan hari ini kita belajar mengenai kemurahan, kebaikan, besok mulai kesetiaan, kelemahan lembutan, dan penguasaan diri. Kita akan belajar semua, saudara. Maka kita akan jadi orang yang bertumbuh dan berbuah. Tidak mungkin kita bisa bertumbuh kalau kita nggak punya buah-buah roh. Kalau nggak punya buah roh, kita disakiti orang, kita marah. Kita disenggol, kita marah. Maka saudara, hari-hari ini kita banyak orang emosi. Kalau kita disakiti orang lain, kita jangan marah. Ini lagi ujian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Saudara, banyak ujian-ujian yang kita akan alami di saat-saat krisis ini, saudara. Jadi apa yang kita dapatkan dari berbuat baik adalah pertama, kita akan menerima keselamatan dan hidup kekal. Ya, ini konteksnya adalah dalam waktu memberi, ya, bukan keselamatan untuk kalau gitu Pak kita memberi aja selamat. Nggak bisa. Kita harus mengasihi Tuhan. Kenapa kita percaya Yesus, terima Yesus, itu konteksnya. Baru kita bisa memberi dan diselamatkan. Ya. Terus apalagi namanya, kita akan menerima kebahagiaan. Tim musik siap? Ya. Dan kita kalau orang memberi, kita akan berbahagia. Seperti kalau orang memberi, ya, dia membawa damai, dia disebut anak-anak Allah. Kita juga demikian, saudara. Kita memberi, ya, kita akan kebahagiaan. Yang ketiga, kita akan menerima pelipat gandaan. Jadi kalau memberi, kita jangan sampai kita takut kekurangan. Ada firman Tuhan berkata demikian. Ya. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Semakin kau nabur banyak, semakin kau menuai banyak. Itu jelas sekali, saudara. Saya nggak mungkin nanam padi hanya sekilo, hasilnya bertonton, nggak mungkin. Benih yang nggak saya tanam mesti 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo. Semakin banyak benih yang kita tabur, semakin banyak yang kita tuai. Jadi kalau kita mau menuai sesuatu yang baik, kita harus benar-benar menuai yang banyak. Silakan musik, silakan tim musik. Jadi saudara, kita mulai belajar akan kebaikan-kebaikan Tuhan, ya, bahwa di saat-saat ini kita lagi diuji. Apakah kita masih punya hati yang murah, hati yang baik, ya. Saya percaya jemaat tempat ini dan juga semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun berada di seluruh Indonesia, ya, di saat-saat seperti inilah kita diuji. Mari kita belajar memberi dalam kekurangan. Seperti janda Sarfat, kita memberi dalam waktu kita kesesakan. Saya percaya Tuhan menyediakan semua yang kita perlukan.
Saudara, jangan takut kekurangan. Tidak ada orang memberi, ya, itu kita kekurangan. Tuhan selalu akan buktikan kasihnya pada kita. Karena Bapak kita adalah Bapak yang baik. Bapak yang baik yang kasihnya nyata pada kita, saudara. Bapak kita sangat baik. Saya percaya, ya, firman Tuhan pada hari ini akan menggerakkan saudara untuk memiliki hati yang murah, hati yang baik, ya, dan mengasihi sesama kita. Justru di saat kita kekurangan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya kita dapat upah di surga dan menjadi anak-anak Allah. Amin, saudara.